sehingga kita memiliki kesempatan untuk mewarnainya, dan tentu saja warna itu harus merupakan warna falsafah ilmu sendiri. Caranya tentu saja mereka harus mendapatkan penjelasan-penjelasan atau tutorial tentang penulisan sastra di Lampung, dan kita juga harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka apa yang dimaksud dengan falsafah ilmu sendiri itu secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, selamat berjumpa kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang ilmu sendiri, karena sesungguhnya banyak sekali aspek-aspek yang harus kita bicarakan dan belum kita sentuh di dalam pembicaraan kita. Pada saat ini saya sedang menantikan saat azan untuk salat Isya, dan saya berharap sebelum azan dikumandangkan perekaman ini sudah selesai, karena dalam satu episode saya menargetkan rekaman di bawah 20 menit, karena apabila melebihi 20 menit kita akan mendapatkan kesulitan untuk memilih ketika akan mengedit. Yang paling pas sebetulnya 17 menit saja, sehingga kita punya kelonggaran untuk mengedit dan menambah informasi-informasi lainnya. Tetapi kita nantikan saja bagaimana kenyataannya. Jika saya tidak salah ingat, dahulu Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yaitu dalam mungkin bidang kebudayaan atau apa istilahnya, saya sudah tidak ingat lagi, pernah mempertemukan dua arus penulisan. Yang dimaksudkan dua arus penulisan pada buku tersebut telah diperbanyak dan disebarluaskan, dan saya mendapat kiriman satu eksemplar, tetapi setelah saya cari-cari saya lupa di mana saya menaruh buku tersebut. Tapi seingat saya, setidaknya ada puluhan penulis, 20-an penulis setidaknya, yang buku tersebut mempertemukan dua arus. Katakanlah arus A dan arus B. Arus A periodenya lebih tua dari arus B. Itu saja yang ditulis di dalam buku itu. Saya memiliki usul bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun program agar mempertemukan dua arus penulisan cerpen daerah Lampung itu dilaksanakan kembali. Kita kumpulkan cerpen-cerpen yang ada dan kita pilih. Tetapi dengan satu persyaratan, karena hal ini
usul saya adalah kita kaitkan dengan falsafah Hegel tersendiri. Kalaupun kita nanti berhasil untuk mempertemukan dua arus penulis, katakanlah penulis A dan penulis B yang memiliki arus yang berbeda karena perbedaan periode atau perbedaan perjalanan politik, ekonomi, dan lain sebagainya, maka dari dua arus itu seharusnya kita menggiring dalam satu arus utama, sehingga dua arus ini memasuki areal arus utama, dan arus utama dari penulisan itu adalah falsafah Hegel tersendiri. Nah, tentu saja ini membutuhkan kerja keras. Yang pertama, kita memilah-milah cerpen-cerpen atau novel yang ditulis di daerah. Dan kita kaitkan penilaian kita dengan falsafah Hegel tersendiri. Biasanya dalam naskah-naskah cerita, apakah itu novel ataukah itu cerpen, secara diam-diam penulis novel atau penulis cerpen dan lain sebagainya, diam-diam sebenarnya dia telah menganut salah satu falsafah, pemahaman falsafah yang ada di dunia. Apakah itu falsafah modern, ataukah itu falsafah timur, ataukah itu falsafah barat, dan lain sebagainya, ataukah itu falsafah daerah. Tidak tertutup kemungkinan hal itu. Tentu saja kita lihat dahulu arus yang ini memiliki falsafah yang jelas, arus yang ini memiliki falsafah yang abu-abu dan lain sebagainya, atau terserah bagaimana kita mengklasifikasi dari bahan-bahan yang sangat besar kemungkinan kita pertemukan arusnya itu. Arus-arus yang ada dari penulis, arus-arus yang ada yang dianut oleh penulis itu memang harus kita klasifikasi satu persatu. Yang ini berdasarkan filosofi apa, yang ini berdasarkan filosofi apa. Karena cerpen yang bagus, novel yang bagus, selalu saja mereka memiliki kepenganutan di dalam cerita tersebut terhadap falsafah-falsafah tertentu. Kalau mereka tidak menganut falsafah tertentu dan tidak jelas falsafah yang mana yang mereka anut dalam cerita itu, biasanya ceritanya menyimpang. Terjadi penyimpangan, terjadi ketidakkonsistenan terhadap tokoh-tokoh tersebut. Tokoh itu berpindah dari keyakinan yang satu ke keyakinan yang lain, sehingga nantinya kalau kita akan bedakan dalam ending cerita, ada yang pemenang, ada yang pecundang, maka nanti cerita itu bisa mengalami bias karena tidak konsekuen dengan start awal. Apalagi kalau sampai penulis sendiri tidak mengetahui sebetulnya falsafah apa yang dianut oleh orang-orang yang ditokohkan di dalam tulisan itu. Itu sebetulnya bukan hanya cerpen saja, bukan hanya novel saja, karya-karya seni sastra yang lain pun itu sebetulnya demikian adanya. Oleh karenanya
eh, saya juga memiliki pemikiran kalau seandainya dana memungkinkan untuk diajukan, maka kita bisa melaksanakan satu pertemuan terhadap penulis-penulis yang tulisannya sudah dipublikasikan dan kita klasifikasikan mereka itu sebagai penulis yang bagaimana dan sebagai penulis yang bagaimana. Terserah kepada panitia apakah akan menyangkut masalah aliran filsafat yang mereka anut, atau kita ambil periode-periodisasi saja berdasarkan periode-periode yang ada. Apakah itu nantinya terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi tentu saja harus kita pilih secara konsisten sehingga kita memiliki arah yang jelas, kriteria yang jelas di dalam penulisan itu. Dan yang paling penting bagi saya, yang tentu saja dalam hal ini terkait dengan masalah falsafah Pesenggiri, maka arus utama yang dibuat adalah falsafah Pesenggiri, arus falsafah Pesenggiri. Nantinya terserah bagaimana kita, apakah kita akan mengarahkan penulis-penulis yang ada untuk menelusuri arus falsafah Pesenggiri itu, atau kita mengumpulkan mereka-mereka yang baru terlihat memiliki bakat, baru bercoba-coba untuk menulis dan belum memiliki warna, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mewarnainya. Dan tentu saja warna itu harus merupakan warna falsafah Pesenggiri. Caranya tentu saja mereka harus mendapatkan penjelasan-penjelasan atau tutorial tentang penulisan sastra di Lampung, dan kita juga harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka apa yang dimaksud dengan falsafah Pesenggiri itu secara tuntas mulai dari judul-judul, pengertian judul falsafah Pesenggiri itu, dan kita juga memberikan penjelasan atau pembelajaran terkait dengan unsur-unsur Pesenggiri, mulai dari istilah Pesenggiri sebagai judulnya. Sesudah itu unsur-unsurnya terdiri dari nemu nyimah, nengah nyapur, sakai sambayan, dan juluk adek. Yang keempat, kita perkenalkan satu persatu kepada generasi-generasi yang mungkin lebih muda, atau setidak-tidaknya mereka yang baru akan mencoba-coba mencari warna tentang penulisan-penulisan sastra, apakah itu dalam bentuk cerpen dan apakah itu di dalam bentuk novel dan lain sebagainya. Mungkin kita membutuhkan waktu sekitar beberapa hari, katakanlah 3 hari, diadakan pembelajaran, diadakan pertemuan-pertemuan
sendiri, dan selanjutnya memberikan waktu juga kepada mereka untuk membuat karya-karya tulis mereka, tergantung dengan dana yang ada. Apakah kita hanya sebatas cerpen saja? Kalau cerpen nanti syaratnya juga harus ditentukan, durasi juga harus ditentukan, dan lain sebagainya. Dan sesudah itu kita memberikan waktu mereka untuk bisa menulis cerpen-cerpen karya mereka itu, dan tentunya juga setelah mereka selesai menulis, kita akan menyiapkan semacam penghargaan sekedar untuk stimulus bagi mereka untuk bisa menulis lebih banyak lagi, menulis lebih baik lagi, dan menulis secara lebih ilmu sendiri lagi. Tentu saja dalam hal ini akan membutuhkan anggaran yang ada, memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, tetapi tentu saja sebagai dinas yang membina masalah kebudayaan, hal tersebut harus bisa kita anggarkan, yang tentu saja dalam hal ini adalah dalam rangka kita mengembangkan dan mempertahankan identitas seni dan budaya bangsa Indonesia. Mungkin ini harus menjadi perenungan bagi kita semua, dan pada saatnya nanti akan kita bicarakan lebih tuntas lagi dan bisa menjawab berbagai aspek yang terkait dalam hal ini. Sekali lagi, akan lebih bagus manakala kita menyiapkan dana untuk bagaimana merekrut mereka-mereka yang memiliki bakat menulis dan mereka memiliki peluang untuk menulis, apakah itu nanti dalam bentuk cerpen, apakah itu nanti dalam bentuk novel, dan mereka harus mempunyai warna, dan warna itu adalah PIL Pesenggiri. PIL Pesenggiri adalah merupakan arus utama yang harus mereka tempuh. Saya kira apa yang harus saya bicarakan cukup sekian, dan ternyata hingga saat ini kita belum masuk untuk melaksanakan sholat isya, berarti kita bisa menyelesaikan program ini tepat pada waktunya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya, suara azan